Halo, selamat malam pemirsa Dharma TV. Salam jumpa, senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Bagaimana kabar Anda pemirsa Dharma TV? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Dan Manage Your Mind kali ini membahas tema yaitu menabur kasih dalam kehidupan bermasyarakat agama Katolik. Dalam ajaran Katolik, menabur kasih bukan sekedar ungkapan indah, melainkan panggilan konkret untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus menjadi dasar utama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun bagaimana kita dapat mengamalkan kasih dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita eksplorasi lebih dalam makna dan praktik menabur kasih sesuai dengan ajaran Gereja Katolik untuk mewujudkan nilai-nilai kasih dalam tindakan nyata. Untuk membahas tema yang luar biasa tersebut, pemirsa Dharma TV sudah hadir di studio Dharma TV, yaitu yang terhormat Romo Eko Atmono. Beliau merupakan Presidium Agama Katolik Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Berkah dalam. Selamat malam. Selamat malam. Romo Eko, bagaimana kabarnya? Ya, begini sepertinya baik juga ya. Baik ya, Romo Eko. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir di Studio Dharma TV untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa Dharma TV terkait tema kita yang luar biasa kali ini, Romo, yaitu menabur kasih dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita membahas lebih jauh, Romo Eko boleh menyapa terlebih dahulu pemirsa Dharma TV. Silakan. Ya, baik. Nama saya Eko Atmono. Nama lengkapnya ada nama baptis Yosefus Kuperano. Kelahiran Situbondo, tinggal di Malang sejak tahun 75. Jadi saya bisa dikatakan Arema ya. Dan memang tugas saya cukup lama di Kota Malang. Iya. Dan menjadi Presidium Agama Katolik FKAUB di Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Ya, sudah 25 tahun. Umurnya, dan juga saya juga saksi sejarah deklarasinya di tahun 1998. Ya, luar biasa sekali Romo Eko Atmono. Pada kesempatan kali ini Romo kita membahas tema yang luar biasa sekali, yaitu menabur kasih dalam kehidupan bermasyarakat. Siap ya Romo ya, kita diskusi bersama ya. Dengan pertanyaan saya pertama, apa definisi menabur kasih dalam konteks ajaran Katolik? Bisa jelaskan lebih dalam, Romo? Menggandeng kata menabur dan kasih sepertinya jarang. Biasanya menabur ya menabur benih atau menabur angin. Menabur benih. Tapi tak apalah, karena menabur benih itu benih iman, ya, benih kerajaan Allah, benih nilai-nilai kerajaan Allah. Salah satunya yang utama adalah cinta kasih. Berarti menabur itu bukan sekedar tebar pesona, tetapi upaya mengikuti teladan Tuhan Yesus, teladan cinta kasih itu dengan menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti apa yang diteladankan dan dikatakan, diamanatkan oleh Yesus itu kepada murid-muridnya. Kalau di dunia nyata saat ini menabur kasih seperti apa dalam ajaran Katolik, Romo Eko? Ya, melakukan apa yang namanya mencintai sesama dengan tulus, dengan penuh pelayanan dan penyangkalan diri kalau bisa, atau ya tidak lekang, tidak luntur, walaupun tidak diterima, ditolak, tetapi akan terus bisa menyerupai Tuhan Yesus yang mengasihi kita lebih dulu, lebih total, dan kita hanya bisa mengimbangi atau meniru atau apapun yang diteladankan Yesus, yaitu pemberian diri total kepada sesama demi Tuhan atau demi Tuhan Allah yang lebih dulu mengasihi kita.
Begitu ya. Kalau dalam kehidupan bermasyarakat, kita menabur kasih sayang itu seharusnya seperti apa, Romo Eko? Ya, pertama dalam benak pikirannya itu adalah meladeni kepentingan bersama, kepentingan umum. Ya, tentu saja bertanggung jawab ya atas tugas utamanya untuk mencintai dirinya sendiri dalam arti untuk mempunyai energi atau modal kekuatan untuk berbagi kepada orang lain. Ya, jadi internal kita kuat, merasa dikasih oleh Allah, ya, dan juga kita percaya diri. Lalu kemudian keluar kita tidak terbelenggu oleh ego, penghalang yang utama itu, tetapi pergi keluar ke hati orang lain, berjumpa, menghargai, menghormati, melayani, melakukan apa yang terbaik bagi orang lain. Ya, luar biasa sekali ajaran agama Katolik ya, dalam hal menabur kasih sayang kepada masyarakat. Kemudian Romo Eko, bagaimana ajaran Yesus tentang kasih mempengaruhi tindakan kita dalam bermasyarakat? Tindakan bermasyarakat itu seperti apa, Romo Eko? Yang ya digambarkan kita harus menjadi garam, artinya yang memberikan rasa asin, ya, tidak hambar. Lalu kehadiran kita diharapkan sebagai garam itu memberi rasa enak, kalau itu adalah masakan, memberikan daya yang mencegah penyakit masuk, virus masuk, pengaruh jelek, dan seterusnya. Itu fungsi garam. Karena amanat Yesus, jadilah garam dan terang. Kalau terang, cahaya itu tidak menyilaukan tetapi menyejukkan atau membuka jalan, memberikan seperti ini MYM itu ya. Nah, itu salah satu tugas, jadilah terang. Kalau kita punya pelita atau lampu ditaruh di bawah tempat tidur kan lucu. Kan harus ditaruh di atas. Maka peranan atau kehadiran orang Katolik, pengikut Yesus ya harus keluar, tidak menutup diri, tapi juga tidak arogan, sombong dan sebagainya. Iya, itu dalam penerapan dalam kehidupan menjadi garam dan terang dalam masyarakat. Baik. Contoh-contoh. Harus sesuai menabur kasih sayang itu harus sesuai porsi begitu. Kalau tentang kasih ya kita memberikan apa yang bisa kita berikan dan melihat situasi, karena orang yang kita cintai belum tentu siap menerima sepenuhnya. Ya ada proses lah. Ya, tapi maksud hati harus memang utuh. Motivasinya adalah karena aku ingin meniru Tuhan Yesus yang mencintaiku begitu rupa. Ya, jadi sama sekali akan terkawal, terbantu kalau dia akan melakukan menjalankan hukum cinta kasih itu. Ya lihat aja Tuhan Yesus yang di depan kita. Nah, maka juga salah satu patokannya adalah omong kosong kalau saya melakukan cinta kasih kepada orang tapi saya nggak pernah mengasihi Tuhan, atau doanya kurang, permenungannya kurang, dan lain sebagainya. Artinya mengasihi sesama itu ya tidak terbatas, harus konsisten. Ya, konsisten dan tidak terbatas. Tidak terbatas pada kelompok sendiri, tetapi justru mungkin tantangan yang berat adalah mengasihi orang yang memusuhi kita. Orang yang kecil, yang nggak ada bisa diambil pamrihnya, nah itu tantangan. Tapi memang betul Yesus, kalau kamu belum mengasihi orang yang miskin atau bahkan yang mungkin tidak mengenakan kamu belum buat apa-apa. Maka Yesus mengajak kita untuk priority option for the poor, itu penting. Poor itu ya lemah, tersingkir, miskin dan sebagainya, bahkan yang termarginalisasikan oleh masyarakat atau kita sendiri. Nah, kalau belum sampai menyentuh cinta kasih kita kepada mereka,
kita belum apa-apa. Baik. Itu bagi Yesus sudah selesai, sudah. Dia sudah buat. Iya. Itu. Ya, jadi contoh konkretnya seperti itu Ya, ya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. sehingga- Jadi walaupun orang yang memusuhi kita itu tetap juga kita kasihi. Ya, harus Romo Eko, kita cintai dengan berdoa untuk mereka, memberkati, ya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, luar biasa sekali ya, Ya. membalas kejahatan dengan Ya. kebaikan, Romo Eko. Kebaikan Ya. supaya cepat padam. Kalau enggak kan balas dendam nggak ada selesainya. Iya. Ya. Luar biasa sekali. Kemudian Romo Eko, apa peran sakramen dalam membentuk sikap kasih antar umat Katolik? Iya. Antara umat Katolik maksud saya. Sakramen itu istilah Katolik banget ya. Jadi tanda dan sarana Allah menyelamatkan kita. Memang ada 7 sakramen yang biasa dikenal. Ya, sakramen gereja itu mulai baptis, komuni pertama, krisma, lalu pengakuan dosa, Iya. perminyakan suci, lalu perkawinan, lalu imamat. Nah, ada 7 itu. Nah, itu adalah tanda Yesus berkarya di dalam hidup kita lewat gereja, lewat ibadat gereja. Tetapi kalau ditelusuri Baik, ke Romo atas Eko, ya, mohon maaf. ya, Ya, kita lanjutkan lagi Maaf. setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Romo Eko Atmono. Beliau merupakan Presidium Agama Katolik Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu menabur kasih dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, Romo Eko Atmono, kita lanjutkan lagi. Tadi pertanyaan saya dengan apa peran sakramen dalam membentuk sikap kasih di antara umat Katolik. Bisa Ya. dijelaskan kembali, Romo Eko? Jadi kalau pengalaman saya menerima sakramen Ya, mungkin sampai 6, baru 5 ya. Iya. Saya belum pernah perminyakan suci. Baru 6 berarti yang saya alami adalah bahwa saya begitu istimewa di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Sehingga saya dipanggil, dibaptis, ya, disatukan dengan Dia, bahkan dengan komunitas Tritunggal Maha Kudus. Lalu saya menerima bukti-bukti kasihnya dalam hidup saya selama peziarah di dunia ini. Kalau lahir, saya dilahirkan, lalu diangkat menjadi anak Allah, lalu diberi makan dengan sakramen Maha Kudus, ya adalah tubuh Kristus sendiri. Lalu kemudian saya diberi kekuatan lewat Roh Kudus, lewat sakramen Krisma. Nah, itu berarti saya dimodali cinta kasih oleh Allah, oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya harus pintar-pintar membagikan pengalaman itu kepada orang lain. Maka kalau saya mengasihi orang, menolong orang, ya karena saya terpanggil untuk mengikuti Yesus yang mati bagi dirinya dan hidup bagi orang lain. Nah, itu sakramen baptis saya jalani, saya amalkan. Jadi setiap sepak terjang kita didasarkan sakramen, itu didasarkan oleh bekal-bekal yang diberikan Tuhan. Seperti itu ya. Jadi membentuk sikap kasih di antara umat Katolik yang sudah dijelaskan oleh Romo Eko Atmono tadi. Kemudian bagaimana cara kita dapat mengamalkan kasih kepada sesama di lingkungan sekitar? Ya, kalau di lingkungan sekitar kan banyak ya, Romo Eko, ya, kepada tetangga begitu ya, di sekitar atau lingkungan pertemanan kita lainnya, tempat kerja dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana caranya mengamalkan kasih kepada sesama di lingkungan sekitar, Romo Eko? Menjalankan yang istilahnya menabur kasih itu memang tidak ada selesainya. Perjuangan berat, perjuangan panjang, up and down, ya, tergantung juga perasaan kita, keadaan diri kita, mungkin lingkungan hidup juga, karakter pribadi juga mempengaruhi. Tetapi tak habis-habisnya Tuhan itu memberi tanda simbol atau agama atau gereja memberi isyarat-isyarat, ojo lali, ya. Misalnya
secara simbolis kita membuat tanda salib itu kita diingatkan, kamu mengasihi Allah, jangan lupa mengasihi sama. Lalu sampai mana? Sampai salib. Seperti itu banyak sekali. Lalu firman Tuhan yang kita dengar, baik baca sendiri maupun dalam Ekaristi, wah ya ini sakramen, salah satu sakramen paling besar, sakramen Ekaristi. Kalau saya memimpin misa, seperti tadi pagi itu, sangat jelas saya diingatkan, diberi kekuatan untuk tidak menyerah, mengikuti Yesus itu, meneladan cinta kasihnya, lewat menghayati Ekaristi dalam hidup sehari-hari. Nah, teks doa dalam Ekaristi itu, ya adalah mengingat kembali bagaimana Yesus mengasihi kita sampai Dia menyerahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya bagiku, bagi kita semua. Nah, itu kekuatannya. Lalu kemudian ya kita tinggal bagaimana mengeterapkan. Kalau kita ketemu orang memang tidak gampang, tetapi itu cukup cukup kuat bagi saya untuk tidak lupa. Tapi jatuh bangun, ya. Karena kalau tidak sempurna pekerjaan kita, tugas kita dalam mengasihi sama, ya kita namanya masih butuh kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri. Kita hanya nimbrung, berpartisipasi, mempersembahkan apa yang kita berikan. Maka dalam perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur, bersyukur atas apa yang kita kerjakan bersama demi cinta kasih itu. Ya. Demi cinta kasih dapat yang terwujud. Seperti Yesus jalankan, kita tiru dengan segala bentuk pelayanan, pengorbanan, bangun pagi, ya, lalu macam-macam lah, ya. Tapi ya selalu yang namanya ego selalu gandoli, membuat tidak sempurna pekerjaan tugas kita. Ya, tapi bagaimana caranya kita menekan ego gitu ya, berusaha menekan ego ya, Romo Eko Atmono. Selanjutnya Romo Eko, apa contoh konkret dari tindakan kasih yang bisa dilakukan dalam komunitas lokal? Romo Eko. Komunitas lokal yang kita maksud mungkin intern gereja ya, kehidupan kita sehari-hari ya betul bahwa seorang romo, pastor tidak boleh tinggal sendirian. Idealnya harus ada teman. Nah itu ya tergantung karakternya, ada yang pendiam sekali ya, tapi ya paling tidak berusaha tidak melarikan diri, tetap mau hidup bersama. Kalau ada yang sakit, peduli. Lalu untuk intern umat ya kita menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih. Lalu kemudian tidak pilih-pilih, adil. Tidak hanya yang kaya aja yang dihubungi, tetapi juga yang miskin, yang sakit mendadak butuh bantuan ya kita layani. Baik. Internal gitu ya. Walaupun mungkin ada tipe-tipe orang yang introvert gitu ya, pendiam begitu ya, yang tadi disampaikan oleh Romo Eko. Tapi bagaimana bisa bergaul begitukah Romo Eko di kehidupan bermasyarakat? Panduan pokok kita ini kan disebut pastor. Pastor itu gembala ya. Gembala yang baik bagaimana? Gembala baik ya gembala yang open, yang telaten, selalu menjagai umatnya. Lalu macam-macam lah. Pokoknya memang sesuai janjinya itu menyerahkan hidupnya untuk umat ya. Nah, saya kira bisa dilakukan dalam keluarga, seorang bapak kepada keluarganya, seorang ibu bagi keluarganya, itu saya kira bagus kalau meniru Tuhan Yesus yang gembala baik itu. Luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana kasih dapat membantu menyelesaikan konflik dalam masyarakat? Terjadi konflik itu di masyarakat sering terjadi. Nah, bagaimana penyelesaiannya dengan kasih menurut ajaran Katolik? Saya kira kalau ada kebakaran, ada konflik yang pasti serang menyerang, kan tidak mungkin kita menambah kepanikan, kekerasan. Ya, hanya bisa dengan damai, artinya dengan hati yang lembut, tapi bijak. Kemudian ya semacam air, kita
membawa air untuk suasana panas itu. Iya. Lalu ya hanya dengan mengusahakan perdamaian itu yang tak henti-hentinya harus kita lakukan. Iya. Ya. Kalau setiap manusia memiliki sikap mau untuk introspeksi diri begitu ya. Oh ya, lalu adil, ya. mencoba jadi jembatan, dialog. Nah. Itu akan selesai konflik itu ya. Yang terjadi Ya, panjang prosesnya. Iya. Panjang sekali. Panjang sekali ya. Tergantung manusianya kah? Memang banyak, sudah ada ilmu tentang manajemen konflik segala itu toh. Iya. Tapi ya kalau tidak dengan hati sungguh-sungguh ya betul. Akan mental sekali. Iya. Dan ya posisi kita sebagai pengikut Kristus kan memang harus di pihak pembawa damai. Iya. Ada doa khusus untuk pembawa damai. Tapi ya namanya masih berziarah di muka bumi ini. Iya. Selalu ada siap menjadi pemadam kebakaran dan sebagainya. Iya. Menurunkan ego ya. Ya, harus dilepas. Kalau masih punya ego nggak jadi penengah nanti. Iya. Tapi memang Yesus membentuk komunitas para muridnya untuk agen perdamaian, bukan agen peperangan, agen apa? Iya. Ya, agen cinta kasih. Itu. Dan pasti jalan utamanya adalah membangun kesejahteraan, keadilan. Kalau nggak ada keadilan, sulit ada damai. Harus adil. Adil ya, Romo Eko Atmono. Selanjutnya, Romo, apa tantangan yang dihadapi umat Katolik ini dalam menabur kasih di zaman modern? Nah, tantangannya apa? Sekarang ini kan modern ya, di era modern saat ini. Biasanya tantangan apa yang sering terjadi? Tantangan ada, tantangan klasik itu ya. Membangun jati diri atau komunitasnya sebagai komunitas yang guyup itu tidak gampang. Jadi kan PR-nya gereja dan umatnya itu harus membangun ini dan itu sampai 5 bidang. Yang paling utama terkait dengan paguyuban persekutuan. Kalau persekutuan antar umat sendiri tidak jelas, tidak dijalankan, ya mana mungkin dia mau keluar mengatakan ayo damai, ayo rukun. Nah, jadi harus kuat dulu atau bersamaan jalannya menjadi guyup dulu. Setelah guyup lalu ada greget. Kalau hanya guyup tapi terus kemudian tidur ya sama saja. Setelah guyup harus keluar gregetnya, lalu bangun, merega, lalu kemudian ya merayah, artinya mulai keluar menyebar, menabur kasih itu, mengajak damai atau berbuat bersama-sama bagaimana enaknya. Nah, itu gumrayah. Tantang gumrayah artinya bergerak keluar untuk tidak puas di dalam diri sendiri jadi mercusuar. Iya. Baik, Romo Eko semakin luar biasa sekali, tapi tunggu dulu, jeda dulu. Karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan Romo Eko Atmono. Beliau merupakan Presidium Agama Katolik Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Pemirsa Dharma TV, karena program acara Manage Your Mind ini juga tayang melalui kanal YouTube Dharma Televisi, Anda boleh berkomentar positif dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe melalui kanal YouTube Dharma Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa Dharma TV terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu menabur kasih dalam kehidupan bermasyarakat. Kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan, apa tantangan yang dihadapi umat Katolik dalam menabur kasih di zaman modern? Tadi Romo Eko Atmono sudah menyampaikan dengan cara jalannya guyup, greget, kemudian gumregah dan gumrayah, begitu ya. Jadi untuk menjawab tantangan bagaimana kita itu menghadapi tantangan dalam menabur kasih di zaman modern kali ini dengan 4 hal itu pemirsa Dharma TV, yaitu guyup, greget, kemudian gumregah dan gumrayah. Bisa dijelaskan kembali, tadi belum dijelaskan yang gumrayah itu, Romo. Gumrayah itu keluar untuk berusaha menjangkau, bertemu dengan orang lain, berkarya, melakukan yang baik.
Nah, itu konsekuensi kalau sudah guyup, karena tantangan itu akan selalu ada terus di sepanjang zaman. Ya, badai, ombak itu menerpa bahtera gereja itu selalu ada, tetapi keguyubannya umat dalam bahtera itu penting. Nah, kalau tidak bisa guyup itu yang menjadi tantangan besar, yaitu mungkin ego, lalu kepentingannya sendiri yang apalagi sudah kecampur virus pengaruh zaman dunia yang lebih materialistik, hedonis, lalu lupa dia itu dibaptis untuk siapa, untuk apa, lupa jadi dirinya sebagai orang Kristen atau orang Katolik. Nah, itu lebih berat, tapi lalu jatuh kepada ikut-ikut korupsi, ikut-ikut kolusi, nah itu. Nah, lalu malah memberi contoh yang jelek. Memberi contoh yang jelek itu tantangan. Kalau tantangan sepanjang zaman pasti ada selalu, dan tidak banyak berubah sama, cuma bentuknya lain-lain. Nah, penyembahan berhala dalam bentuk apa yang akhirnya menenggelamkan diri kita ke dalam egoisme, sulit jadi altruis, sulit bergaul, sulit ketemu, lalu kepentingannya sendiri dicari, dikejar, lalu lupa sama yang kecil, yang miskin, lupa tugas kewajibannya. Ingat aja lagu Gereja Bagai Bahtera itu, yang di tengah laut terombang-ambing. Nah, itu lagu yang bagus untuk direnungkan. Romo Eko, jadi keempat hal itu semoga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh umat Katolik dalam menabur kasih di zaman modern saat ini. Baik, selanjutnya Romo Eko Atmono, bagaimana ajaran gereja Katolik ini mendorong umat untuk terlibat dalam pelayanan sosial? Romo Eko Atmono. Itu sangat penting. Jadi kalau gereja mau relevan, mau bermakna, berharga bagi dunia, sungguh menjadi garam dan terang, ya harus keluar dari dirinya, berjumpa, serawung, lalu bekerja bersama, mengusahakan yang baik, lalu tidak ragu untuk berdialog, lalu kembangkan karya tugas bidang kesaksian di masing-masing paroki kalau sudah punya bidang kesaksian. Lalu kemudian bidang pelayanannya juga harus semakin berarti bagi masyarakat sekitar, lalu menjadi gereja yang relevan, gereja yang tidak menyilaukan mata, tidak membuat orang itu sungkan datang, menjadi gereja yang inklusif, terbuka, menjadi gereja baik fisiknya gereja yang maupun umatnya itu terbuka. Untuk Indonesia itu sangat diperlukan. Untuk mewujudkan tadi kampung toleran, kelurahan toleran. Nah, itu kesempatan, peluang besar bagi ada undangan yang sangat berharga dari Tuhan lewat perhelatan dialog antar umat beragama dalam bentuk kolaborasi karya, bukan apologetika, bukan, tapi dialog karya, supaya kesenjangan tidak terlalu membuat kita takut atau berbahaya. Jadi semoga ini bisa membuat umat atau yang mengikuti ajaran agama Katolik mengamalkannya, dapat mengamalkannya tanpa ragu, jangan jadi katak dalam tempurung, tapi bisa belajar banyak dari agama lain, dari budaya lain, dari suku yang lain, dari kebinekaan itu. Semoga bisa terwujud Romo Eko Atmono. Namanya Katolik kan juga maksudnya terbuka, universal, artinya kolaboratif dengan apapun yang baik. Berikutnya Romo Eko Atmono, apa hubungannya antara kasih dan keadilan sosial ini dalam ajaran Katolik?
tidak ada damai yang jelas kalau tidak ada keadilan. Maka kalau kita bilang kasih tapi tidak membangun damai, kasih itu untuk apa? Kasih kan memang sebagai ciri ya, sesuatu yang menyejukkan mestinya. Nah itu harus dibuktikan dengan perbuatan sesuatu, perbuatan yang akhirnya membuat semua damai. Jadi kasih dan ketidakadilan sosial itu apa ya, mengandaikan keadilan. Kasih itu kalau tidak adil ya sudah terpotong kakinya, sudah nggak bisa. Iya, jadi harus adil ya. Nggak bisa mengatakan kasih kalau tidak adil. Ya. Baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain maupun terhadap Tuhan. Kalau tidak fair, ya kata-kata kasih kita tidak ada artinya, lalu perbuatan kita juga. Jadi antara kasih dan keadilan sosial ini berimbang begitu begitukah? Ya, menyatu. Ya. Jadi kalau misalkan tidak adil berarti ya tidak ada kasih. Tidak ada kasih. Iya. Baik. Jadi kesinambungannya ada antara kasih dan keadilan sosial, begitu ya Romo Eko? Mungkin malah menjadi sesuatu yang membahayakan kalau dalam keluarga tidak adil, tapi dia ternyata hanya mengasihi, wah dia jauh sangat tapi tidak rata, wah itu malah nanti kacau, nanti menimbulkan kebencian. Tapi kadang-kadang kalau kita bicara adil itu persepsi orang itu kadang-kadang berbeda ya, adil yang sesuai porsinya kah atau sesuai kebutuhan Romo Eko? Sesuai porsi dan kebutuhannya. Kalau dia anak mau diberikan mobil kan bukan adil, itu bahaya malah. Jadi diberikan apa yang menjadi haknya terutama ya. Itu. Jadi sesuai porsi dan kebutuhan gitu ya Romo Eko. Tapi juga kita berupaya mengembangkan siapapun di sekitar kita untuk menjadi lebih manusia yang akhirnya memang sangat dihargai, dihormati, diangkat derajatnya, lalu kemudian dikembangkan sampai dia ngelem-ngelem Gusti Allah itu bagus. Tapi kalau dia yang kita beri masih menggerutu, masih ada yang keliru teknisnya. Baik, Romo Eko, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan, apa makna solidaritas dalam konteks menabur kasih di masyarakat? Maksudnya seperti apa ini? Solidaritas itu kan kepekaan ya, untuk terbuka untuk mengambil situasi tidak enak apapun dari temannya untuk menjadi dirinya sendiri. Bela sungkawa, bela rasa, mempunyai rasa sayang kepada orang lain, apalagi dalam kekurangannya kita turun satu langkah untuk bisa bersama dengan dia. Karena kalau kita bilang memberi sesuatu tapi kita sebagai bos memberi orang di bawah kita, ini bukan solidaritas, itu sinterklas. Tapi kalau kita solidaritas ya kita turun, menyapa, memberi dengan hormat, lalu tetap menghargai derajat sebagai manusianya kita. Bahkan kalau nggak dibalas nggak masalah. Bela rasa, solidaritas itu ya sangat penting karena tidak semua orang itu hidupnya mulus, sukses, gembira terus. Pasti ada yang berduka cita, ada yang kena bencana, ada yang mungkin jadi korban yang tidak pernah ada yang mempedulikan. Jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana? Compassion ya, compassion. Itu harus terbit dari hati. Maka ya sebagai buah dari cinta kasih ya harus solider, harus bela rasa. Tadi yang sebelumnya harus adil. Buahnya. Solidaritas buktinya. Ini apakah harus juga ini kompak begitu? Kompak, menjaga solidaritas. Iya, menjaga kekompakan. Iya, asal tujuannya baik. Kalau kompak untuk bisa mukuli orang, membalas dendam atau mengangkat kita menjadi arogan, lalu sulit untuk menerima kelompok lain, tanda tanya.
Tapi di sini kompak di sini adalah untuk kebaikan. Untuk kebaikan, untuk artinya namanya solidaritas itu membangun keguyuban, tapi keguyuban itu harus siap dibelah untuk terbuka bagi orang lain, lalu membuat circle yang makin meluas. Jadi kalau komunitas itu digambarkan lingkaran, itu harus ada sobeknya, supaya lalu bisa dimasuki atau keluar, membuka lagi secara luas. Karena persaudaraan yang sejati seperti moto FKUB dirajut itu tidak ada stopnya. Kalau mau merajut ya sampai selesai. Terus. Luar biasa sekali Romo Eko Atmono. Kita lanjutkan lagi setelah jeda yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan Romo Eko Atmono. Beliau merupakan Presidium Agama Katolik Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu menabur kasih dalam kehidupan bermasyarakat. Anda bisa berkomentar positif melalui kanal YouTube Dama TV. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan untuk Romo Eko Atmono ya, boleh ya, terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu menabur kasih dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi saya sudah bertanya terkait makna solidaritas dalam konteks menabur kasih di masyarakat. Selanjutnya pertanyaan saya, Romo Eko, bagaimana kita bisa melibatkan anak muda dalam praktik menabur kasih, dan bagaimana tindakan kasih dapat meningkatkan ikatan sosial dalam suatu komunitas. Jadi peran anak muda ini juga penting sekali ya, karena dilibatkan di sini dalam menabur kasih. Silahkan Romo Eko. Jadi mewariskan apa yang baik atau mewartakan kabar gembira itu memang harus terus dilakukan, bahkan ke generasi ke generasi. Kalau lalai dalam menularkan, mewariskan yang baik, mengajarkan yang baik, tempat kita nanti di tempat yang paling bawah. Sebagai katekis, guru agama, sebagai gembala, kalau lupa mengajarkan atau mengajarkan tapi tidak kasih contoh, nah itu tempat kita paling bawah. Maka ya yang bisa kita buat ya memberikan teladan, lalu kemudian menemani, mendampingi, mengarahkan. Kalau tapi ya tergantung juga, nggak gampang memang ya, karena usia juga kadang-kadang menjadi faktor, beda zaman, ya makanya tantangannya untuk berkomunikasinya itu tidak gampang. Berarti memang tidak cukup banyak, nih contohku, teladanku, aku begini. Tapi ya kalau dilihat, nggak dilihat itu, ya kalau mereka tertarik, kalau nggak tertarik, maka ya harus ada kerjasama antar generasi, antar mungkin orang lain yang punya ahli begini, yang pasti harus punya keprihatinan terhadap penulisan nilai-nilai yang baik itu. Iya, jadi ada saling menghargai ya, Romo Eko ya, antara muda dan yang sudah lebih dewasa atau yang sudah lebih berpengalaman ini terus bisa memberikan contoh yang baik seperti itu ya. Contoh yang baik. Baik, terima kasih Romo Eko. Kemudian bagaimana tindakan kasih ini dapat meningkatkan ikatan sosial dalam suatu komunitas, Romo Eko? Ya, jadi yang namanya kasih itu kan berarti siap dengan hati yang terbuka, juga berinteraksi ya, dengan siapapun. Lalu akhirnya ya tatanan sosial akan menjadi berwarna bagus, menjadi rukun, lalu tidak gampang patah, lalu kemudian retak dan menjadi kubu-kubu. Ya memang masing-masing hal, masing-masing pihak selalu mengukur, saya berinteraksi secara sosial dalam ini, lewat wadah ini, membawa apa. Kalau tidak membawa kasih, hanya mencari untung, ya akan meracuni, akan keliru. Tapi kalau
datang berkumpul, bersosialisasi, membangun tatanan sosial yang lebih enak, ya berpikir tentang kontribusi terbaik apa yang dibutuhkan, nah, itu kita layani. Ya. Setuju sekali tadi Romo Eko menyampaikan tidak berkubu-kubu begitu ya. Kadang-kadang perbedaan pendapat begitu yang memicu adanya kubu-kubu gitu ya, Romo Eko. Kubu-kubu kalau berinteraksi dengan baik ya bagus, tapi kalau akhirnya bernuansa kekerasan, lalu penghinaan, nah itu yang susah. Jadi banyak berbeda itu biasa, tapi bagaimana meskipun dia orang itu lemah, tapi kita tetap hormati, kita hargai, berproses bersama, ya, berjalan bersama, ya. Demi mewujudkan ikatan sosial yang lebih kuat gitu ya, Romo Eko Atmono. Saya kira kasih dibutuhkan. Baik. Kemudian Romo Eko, apa peran doa dalam mendukung tindakan kasih kita sehari-hari? Nah, sebelum ada kasih itu harus ada doa. Saya teringat kata-kata Ibu Teresa dari Kalkuta. Orang kalau tidak pernah duduk hening, tidak akan berdoa. Maka keheningan menghasilkan doa, doa menghasilkan iman, iman menghasilkan kasih, kasih menghasilkan pelayanan, pelayanan menghasilkan perdamaian. Itu saya coba ingat-ingat betul. Maka ya kalau saya bilang saya mengasihi, tapi kurang ya malu kita mestinya, malu. Karena doa kan itu wujud cara kita sowan atau bertindak atau terhadap Allah toh. Kalau kita nggak punya perilaku yang baik dalam doa atau berrelasi dengan Tuhan ya, mana mungkin kita mau bilang mengasihi sesama. Ya. Gitu ya, Romo Eko. Jadi setiap hari wajib berdoa. Harus ada doa, waktu doa begitu ya. Meskipun tidak gampang, karena ya, sibuknya itu kan orang kan mencari alasan sibuk. Tapi tidak ada halangan ya, walaupun sibuk tetap harus berdoa. Harus menyisakan waktu, membuat waktu. Iya, Romo Eko, dalam mewujudkan kasih kita sehari-hari melalui doa, begitu ya Romo Eko ya. Selanjutnya Romo, bagaimana kita bisa mengatasi sikap skeptisisme masyarakat terhadap tindakan kasih? Ini bagaimana ini? Ya kuat toh, artinya sampai kapan kamu makan kuat untuk apatis? Ya akan hancur sendiri, akan tidak menemukan damai. Karena kasih itu kan bukan untuk diteorikan, dibayangkan atau diandaikan kepada orang lain, tapi kan harus kita jalani. Artinya pertama ya sebelum menjalani, seberapa banyak kasih yang telah kita terima dari orang lain. Orang lain itu adalah perantaraan Tuhan Allah sendiri untuk kasihnya diberikan ke kita lewat bapak ibu kita, lewat tetangga kita, lewat teman kita, lewat umat kita, lewat gembala kita. Nah, itu kalau kita apatis berarti kita menyepelekan, tidak menghargai siapapun yang sudah berjuang. Entah lagi hari pahlawan, buat apa pahlawan-pahlawan? Mereka kan, kalau kita tafsirkan, mereka mengasihi kita, mengasihi bangsa ini. Nah, kalau kita tidak optimis, kan mereka percuma berkorban. Jadi untuk mengatasi skeptisisme ini sebagai umat Katolik kita harus tidak boleh apatis ya. Tidak guyup, lalu gemerget, gemerega, ayo tangi bareng, jengjirat, bangun, lalu gemeraya, mengulangi lagi. Yang dilihat oleh Tuhan kan bukan keberhasilan. Bahwa 100% umat manusia di dunia ini menjadi optimis, baik, meniru kita semua. Tidak. Berat juga itu, tapi optimis kita, yang dilihat Tuhan itu kesetiaan kita menekuni itu. Kesetiaan kita selalu merajut persaudaraan sejati itu.
Nah, untuk FKAUB motonya gitu. Kalau berhenti merajut kan rajutannya nggak selesai. Iya, jadi merajut persaudaraan sejati. Merajut itu terus menerus itu. Sampai tutup usia ya. Benangnya pedot, nah, gantian siapa lagi yang mau ya monggo. Iya, ini maksudnya merajut terus ini sampai berakhirnya dunia ini atau bagaimana maksudnya? Ya terus, nggak ada selesainya. Menabur kasih kan nggak boleh berhenti. Iya, jadi terus ya. Kan yang dinilai atau bukan dinilai. Makna hidup kita, kita ini manusia kalau bisa menabur kasih kan derajat kita menjadi menyerupai Tuhan Yesus tanpa batas waktu. Ya, tanpa waktu. Baik, Romo Eko, pertanyaan saya berikutnya adalah apa contoh tindakan kasih yang telah memberikan dampak positif di masyarakat dan bagaimana cara Gereja Katolik ini menilai efektivitas tindakan kasih dalam komunitas? Silahkan, Romo Eko. Ya, Gereja Katolik, umat Katolik harus tetap setia, tekun melaksanakan Tritugas Kristus atau Panca Tugas Gereja, termasuk di dalamnya adalah bersekutu, merayakan Ekaristi. Semakin setia kan kita semakin guyup. Nah, kalau dengan guyup kita bisa bekerja dengan baik, ya, bekerja sama dengan baik, lalu juga nggak tertutup untuk umat atau orang pihak yang berkehendak baik, maka ya jangan bilang give up atau menyerah, jalan terus. Artinya kita ini sedang berziarah, ayo kita jalan bersama. Ya, yang sakit kita gendong, yang sudah tuntun pas sudah sepuh kita dorong keretanya, yang kuat untuk membuka jalan di depan. Ya. Nah, itu perziarahan kita berjalan bersama-sama ini seperti kita bersama Abraham berjalan menuju ke tanah terjanji, lalu pastikan Allah itu bersama kita, Allah di tengah kita. Ya itu kesetiaan, ketekunannya tetap berada, mendampingi masyarakat. Jadi berjalan bersama kita itu bukan kelompok orang Katolik dewe berjalan sendiri, enggak, tapi kita yang berjalan bersama juga berjalan bersama dengan anggota masyarakat yang lain. Kalau ada bencana alam, kita juga kena, sana juga kena, ayo wis. Jadi tidak menutup diri, tetapi selalu PK. Jadi kita berdialog, dialog dengan umat beragama lain, dengan situasi kondisinya masing-masing, dengan situasi kulturalnya, dengan situasi kemiskinannya, dan juga penderitaan yang maka sudah harus menjadi bagian dari gereja. Kegembiraan yang ada di dunia ini menjadi kegembiraan gereja umat Katolik di Malang ya. Kalau ada kedukaan, duka cita, kesengsaraan, itu juga harus menjadi kesengsaraan, duka cita bersama. Nah, itu yang harus direalisasikan, bukan cuma jargon, tapi direalisasikan. Baik, semoga kita bisa merealisasikan dengan baik, dan semoga umat Katolik ini dapat menabur kasih dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terwujudnya damai, sejahtera, dan sentosa. Terima kasih Romo Eko Atmono atas dialog kita pada kesempatan kali ini, luar biasa. Semoga bermanfaat untuk pemirsa Dharma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Sehat selalu Romo Eko Atmono. Tahes komes. Baik, sampai jumpa di next kesempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi Romo Eko Atmono. Berkah dalam. Sama-sama. Baik pemirsa Dharma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Romo Eko Atmono. Beliau merupakan Presidium Agama Katolik Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta aku yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.